Ini dia solusi mengatasi gagal saat pelaporan SPT tahunan pajak. Sesuai dengan judulnya, bukan tak mungkin ada saja yang mengalami gagal saat lapor SPT tahunan online. Penyebabnya pun beragam, mulai dari gangguan server DJP hingga salah dalam pengisian kolom lapor SPT. Sobat Teks, tak perlu panik, simak solusinya di video ini bersama saya, Novi. Pada dasarnya, lapor SPT tahunan atau masa pajak online jauh lebih praktis dan fleksibel ketimbang secara manual dengan mendatangi KPP terdekat. Laporan pajak bisa menggunakan aplikasi e-filing DJP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan untuk melaporkan SPT tahunan atau masa. Wajib pajak hanya perlu mengajukan syarat dan mengisi formulir pendaftaran pribadi atau badan dan aktivasinya untuk dapat menggunakan aplikasi e-filing. Namun, terkadang terjadi ketika melaporkan SPT tahunan secara online, entah jaringan internet buruk, server down, atau gangguan maintenance, dan masih banyak lagi. Macam-macam kendala lapor SPT tahunan online dan solusinya. Meski tergolong mudah, kendala teknis memang tidak bisa dihindari saat melapor SPT tahunan atau masa pajak secara online. Selain itu, wajib pajak juga perlu ketelitian dalam mengisi formulir SPT tahunan atau masa. Ini beberapa masalah yang menjadi penyebab gagalnya pelaporan SPT tahunan atau masa pajak secara daring menggunakan e-filing beserta solusinya. Berikut adalah kendala-kendala yang sering terjadi saat membuat SPT tahunan atau masa dengan e-filing. Yang pertama, muncul kode error 405. Penyebabnya, gagal membuat SPT karena status NPWP wajib pajak. Solusinya, silakan hubungi account representatif atau bagian penyuluhan di KPP untuk mengurus NPWP. Kedua, NTPN tidak valid. Penyebabnya, nomor transaksi penerimaan negara yang diisi tidak sesuai dengan sistem. Solusinya, NTPN harus diisi menggunakan karakter yang case sensitif dan kode jenis setor dan kode akun pajak harus sesuai. Ketiga, nomor pemindah bukuan tidak valid. Penyebabnya, nomor pemindah bukuan yang diisi tidak sesuai sistem. Solusinya, nomor pemindah bukuan harus diisi menggunakan karakter yang case sensitif dan sesuai format. Yang keempat, jenis pembayaran tidak dipilih. Penyebabnya, tidak memenuhi kurang bayar secara NTPN atau pemindah bukuan. Solusinya, wajib pajak harus memastikan data yang ingin diisi apakah NTPN atau PBK. Kelima, mengisi formulir 1770 SS dengan penghasilan bruto lebih dari 60 juta rupiah. Penyebabnya, SPT tahunan orang pribadi 1770 SS tidak bisa digunakan bagi wajib pajak dengan penghasilan bruto lebih dari 60 juta rupiah. Solusinya menggunakan formulir SPT tahunan orang pribadi yang sesuai, yaitu 1770 atau 1770S. Yang keenam, NPWP tidak ditemukan saat menginput bukti potong. Penyebabnya, NPWP yang dimasukkan ke bagian bupot tidak ada dalam sistem. Solusinya, periksa kembali NPWP pemotong. Wajib pajak harus memasukkan NPWP dengan benar, terdiri dari 15 digit dan hanya angka. Ketahui juga, kemudahan perpajakan di era 4.0 ini bahwa berkat teknologi cloud, urus pajak bisa langsung dari ponsel. Ketujuh, NPWP tidak lengkap, penyebabnya NPWP yang dimasukkan pada bagian bukti potong tidak berjumlah 15 digit. Solusinya, periksa kembali NPWP pemotong. Wajib pajak harus memasukkan NPWP dengan benar, terdiri dari 15 digit dan hanya angka. Yang kedelapan, muncul kode error 302, status kode kosong atau bad request. Penyebabnya, koneksi terputus dan session timeout atau melebihi 30 menit. Solusinya, login ulang dan jika isian cukup banyak atau data belum lengkap, wajib pajak bisa menggunakan e-form atau sebagai alternatif. Kesembilan, tidak dapat masuk ke halaman e-filing. Penyebabnya, nomor telepon pada profil wajib pajak belum diisi atau role e-filing tidak ada. Solusinya, wajib pajak melakukan update profil pada DJP online atau hubungi kering pajak jika tetap gagal masuk. Yang terakhir, CSP gagal decrypt. Penyebabnya, CSP korup atau ada karakter yang tidak bisa diterima database. Solusinya, wajib pajak harus membuat ulang CSP. Berikut masalah yang sering terjadi saat menyimpan SPT tahunan pajak dengan e-filing.
SPT tahunan tidak lengkap jika yang pertama nihil. Penyebabnya, wajib pajak tidak mengisi data bukti pemotongan dari pemberi kerja. Wajib pajak tidak mengisi harta dengan lengkap. Kolom kode harta pada tabel daftar harta tidak sesuai. Kolom kode utang pada tabel daftar utang tidak sesuai. Solusinya, wajib pajak mengisi data bukti potong dengan lengkap. Wajib pajak mengisi daftar harta dengan lengkap. Harta harus diisi dengan nilai tidak boleh nol dan keterangan harus diisi. Wajib pajak memilih kode harta dengan benar. Wajib pajak memilih kode utang dengan benar. Kedua, kurang bayar. Penyebabnya, semua penyebab untuk SPT dengan status nihil, wajib pajak belum melakukan pembayaran. Wajib pajak sudah melakukan pembayaran, namun nominal yang dibayarkan kurang dari nilai kurang bayar pada SPT. Wajib pajak tidak mengisi tanggal pelunasan. Solusinya, wajib pajak harus sudah melakukan pembayaran untuk dapat melaporkan SPT. Wajib pajak harus melakukan pembayaran sejumlah dengan nilai kurang bayar pada SPT. Wajib pajak harus mengisi tanggal pelunasan. Ketiga, lebih bayar. Penyebabnya, semua penyebab untuk SPT dengan status nihil, wajib pajak belum mengunggah keterangan atau dokumen yang disyaratkan dalam pelaporan SPT. Solusinya, semua penyelesaian untuk SPT dengan status nihil, wajib pajak harus mengunggah dokumen pendukung dalam bentuk ekstensi PDF atau maksimal 40 MB. Yang keempat, processing terus-menerus. Penyebabnya, data belum lengkap. Solusinya, cek kembali isian SPT apabila mengambil data harta atau utang, daftar keluarga, dipastikan tidak ada kolom yang tidak lengkap. Berikut masalah yang sering terjadi saat submit SPT tahunan dengan e-filing. Yang pertama, aktivasi wajib pajak non-efektif tidak berhasil. Penyebabnya, sistem gagal melakukan aktivasi wajib pajak non-efektif. Solusinya, ulangi lagi dan coba kembali. Kedua, permintaan token tidak berhasil. Penyebabnya, token tidak terkirim ke email. Solusinya, cek isi data sesuai dengan penyelesaian pada bagian kode error simpan SPT, cek email pada aplikasi DJP online. Ketiga, BPS sudah tersedia. Penyebabnya, wajib pajak mengirimkan SPT yang sudah pernah disampaikan ke DJP. Solusinya, pastikan SPT belum pernah dikirim lapor ke Kring Pajak. Keempat, BPJS sebelumnya belum ada. Penyebabnya, wajib pajak mengirimkan SPT tidak sesuai urutan status pembetulan. Solusinya, wajib pajak harus mengirimkan dengan status normal atau pembetulan 0. Kelima, invalid token. Penyebabnya, wajib pajak tidak log out saat terakhir kali menggunakan aplikasi. Solusinya, tunggu sejenak lalu login kembali. Yang keenam, token tidak sesuai. Penyebabnya, berulang kali meminta token atau token yang dipakai bukan token terakhir. Solusinya, cek email, cari token terakhir atau minta ulang token kembali. Yang ketujuh, SPT atau kirim SPT tidak muncul. Penyebabnya, null atau error. Solusi terakhir, hubungi Kring Pajak. Itulah beberapa kendala serta solusi apabila Sobat Tax gagal dalam melaporkan SPT tahunan menggunakan e-filing. Untuk mengurangi terjadinya kendala, pastikan data-data atau informasi yang Sobat Tax isi sesuai dan benar. Itu tadi informasi mengenai SPT tahunan tidak lengkap. Sobat Tax, jangan lupa lebih diperhatikan lagi agar tidak mendapatkan surat dari kantor pajak. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube IKP Channel. Sampai jumpa di video IKP lainnya. Salam pajak, salam IKP.